yang sangat menarik loh. Nah, topik itu adalah ragam sesajen yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu sangat luas dan memiliki ratusan suku bangsa. Jadi tidak heran kalau cara masyarakat dalam menghormati, menjalankan leluhur, dan menjalankan ritual itu berbeda-beda. Termasuk dalam hal sesajen. Jadi sesajennya itu juga tergantung dari sisi budaya, agama, dan juga adat istiadat. Jadi sebelum kita mulai, kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Rifka Zanatul Adila. Nama aku Rida Makfiramin. Nama aku Zaira Yasmin Aryadi. Nama aku Rizka Ferdiara. Dan kita dadah. Nah, kalian tahu kan di Pulau Jawa ini tuh ada banyak banget budaya yang terikat dengan kepercayaan ataupun mitos. Salah satunya adalah sesajen ataupun sesaji. Nah, sesajen atau sesaji ini adalah unsur spiritual di Indonesia yang digunakan sebagai persembahan kepada zat ilahi ataupun makhluk halus. Yang mana di mata orang-orang zaman sekarang tuh hal ini yang hal yang aneh, karena mereka berpikir zaman sekarang tuh kan udah bisa dibilang udah maju ya, tapi kok masih ada orang-orang yang percaya sama hal-hal kayak gitu. Nah, sesajen ini tuh berfungsi sebagai jembatan antara manusia dan juga Tuhan yang bertujuan untuk meminta keselamatan. Selanjutnya ada kaitannya dengan materi. Jadi praktik sesajen dalam antropologi psikologi dipahami sebagai hasil interaksi kognisi manusia dan budaya. Keyakinan kolektif tentang roh atau kekuatan goib membentuk sesajen sebagai simbol untuk berhubungan dengan dunia goib, mengurangi ketidakpastian dan memberi rasa. Tradisi dan kebudayaan pertama ini berasal dari daerah Jawa. Mungkin kebanyakan orang belum tahu apa sih itu tradisi luatan. Luatan adalah salah satu tradisi dalam masyarakat Jawa dan Bali yang bertujuan untuk membersihkan seseorang dari suatu benda dari segala bentuk gangguan roh jahat, nasib buruk, atau kesialan. Dalam proses luatan, salah satu elemen yang penting adalah sesajen. Nah, konsep sesajen dalam luatan adalah persembahan yang biasanya terdiri dari makanan, bunga, air, dan benda-benda tertentu yang dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, roh, leluhur, atau makhluk halus. Sesajen ini berfungsi sebagai bentuk syukur, permohonan keselamatan untuk menenangkan roh-roh yang dianggap berpengaruh dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada tradisi ewo atau acara. Ewo dilakukan ketika anggota keluarga mengadakan acara sunatan, pernikahan, tasyakuran, dan acara lainnya yang dilakukan pihak keluarga. Si dari sesajen tersebut memiliki makna tersendiri, yaitu Selanjutnya ada canang sari yang berasal dari daerah Bali. Nah, canang sari sendiri berasal dari gabungan kata can yang berarti indah dan nang yang berarti tujuan atau maksud dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno. Sedangkan sari merujuk pada inti atau sumber. Dengan demikian, canang sari secara harfiah bermakna sebagai persembahan yang indah dengan tujuan atau maksud yang mendalam. Setiap komponen yang digunakan dalam penyusunan canang sari memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan hubungan antara manusia dan alam semesta dan Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, ada chapter. Chapter ini melambangkan angga sarira atau badan dengan komposisinya mewakili pembentuk angga sarira seperti panca mahabhuta, panca tanmantra, panca pudindriya, dan panca karmendriya. Canang yang dialasi ceper merupakan simbol Arda Chandra, sementara yang dialasi oleh tamas kecil melambangkan pindu. Terus yang kedua ada beras atau wija, melambangkan Sang Hyang Atma atau pemberi kehidupan, mempresentasikan benih di awal kehidupan yang bersumber dari ide Sang Hyang Widi kuasa dalam wujud Atma. Terus yang ketiga ada porosan. Porosan ini terbuat dari daun sirih, kapur, dan jambe atau gambir yang melambangkan Tribrahmana, yaitu Bayu, Sabda, Idap, yang memungkinkan tubuh bernyawa melakukan aktivitas. Juga melambangkan Trimurti, yaitu Siwa, Wisnu, dan Brahma, serta mengajarkan pentingnya hati yang penuh cinta, welas asih, dan rasa syukur kepada Sang Hyang Widiwasa. Lalu yang keempat ada jajan, tebu, dan juga pisang. Ketiga hal ini merupakan simbol dari Tedong Ongkara yang mencerminkan kekuatan dalam kehidupan di alam semesta. Lalu yang kelima ada sampian uras atau duras, dibuat dari rangkaian janur yang melambangkan roda kehidupan dengan asta iswayanya atau 8 karakteristik. Nah, yang mana masing-masingnya mempresentasikan setiap kehidupan umat manusia. Lalu yang keenam ada bunga. Bunga ini disusun dengan urutan tertentu yang melambangkan kekuatan Sang Hyang Iswara atau putih di timur, lalu Sang Hyang Brahma, merah di selatan, Sang Hyang Mahadewa, kuning di barat, dan Sang Hyang Wisnu, biru atau hijau di utara, dengan kembang rampai di tengah sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Pancadewata. 7. Kembang rampai. Kembang rampai mewakili kebijaksanaan dan kekuatan Sang Hyang Pancadewata, serta menggambarkan kehidupan manusia yang tidak selalu senang atau susah. Lalu yang kedelapan ada lepa atau boreh miik. Lepa atau boreh miik ini melambangkan sikap dan perilaku yang baik dan menentukan penilaian masyarakat terhadap seseorang. Terakhir, minyak wangi atau miik-miikan. Minyak wangi atau miik-miikan ini melambangkan ketenangan jiwa dan juga pengendalian diri yang baik dalam menata kehidupan. Selanjutnya ada tradisi perang tipat dangkal. Tradisi ini merupakan ritual keagamaan unik dari desa adat Kapal, Badung, Provinsi Bali. seperti yang ditampilkan dalam video. Tradisi ini merupakan simbol penyatuan unsur pencipta kehidupan, yaitu Purusa atau laki-laki dan Pradana atau perempuan, serta persembahan memohon kesuburan dan kemakmuran, di mana warga saling melempar tipat dan bantal bukan untuk bertarung, tapi untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan alam semesta. Sesuai dengan namanya, tradisi ini menggunakan sesajen utama berupa tipat dan bantal yang memiliki makna tersendiri, di mana bantal atau sesajen bantal berbentuk bulat panjang seperti ini yang melambangkan sifat maskulin atau laki-laki karena terbuat dari belas ketan. Jadi bantal ini menggambarkan sikap keberanian dan ketangkasan seseorang untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Selanjutnya ada tipat atau jajet tipat. Ini melambangkan atau menggambarkan sifat feminim atau perempuan karena terbuat dari beras yang teksturnya lebih lembek dari ketan itu. Ini menggambarkan atau bermakna bahwa perempuan itu harus dijaga bukan sendiri atau dianiaya. Selanjutnya yaitu ada istilah Rebu Bontong. Menurut bahasa Sasak, Rebu artinya hari Rabu, sedangkan Bontong berarti ujung atau terakhir, sehingga Rebu Bontong berarti Rabu akhir pada bulan Safar. Tradisi Rebu Bontong merupakan tradisi tolak bala dan tradisi ini dilakukan setiap tahun sekali, yaitu pada hari Rabu terakhir bulan Safar.
Tradisi ini dilakukan oleh Raja Sambubaya dengan tujuan untuk memohon keselamatan kepada Sang Penguasa Alam Semesta, bahwa pada zaman dahulu Raja Sambubaya membawa rakyatnya bermigrasi dari Labuan Lombok ke Pinggiraya, tepatnya di pesisir pantai Tanjung Menangis atau Pantai Ketapang. Dalam tradisi ini, banyak menggunakan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu seperti telur ayam, air, kemenyan, daun sirih, buah pinang, tembakau, ketupat lepas, beras, dan rokok yang dililit-lilit dengan benang putih. Dan bahan ini kami siapkan untuk kami bawa ke laut sebagai sesajiannya. Dari bahan-bahannya yaitu telur ayam yang bermakna sebagai bulatnya kehidupan, ayam kampung sebagai pengundi jiwa, ayam masak sebagai penyembuhan pengobatan, kemenyan sebagai wangi-wangian, rokok sebagai penyambung silaturahmi, daun sirih maknanya selalu membutuhkan bersama orang lain, buah pinang maknanya harus selalu jujur, dan tembakau sebagai gambaran kehidupan, beras sebagai suatu pengharapan, dan ketupat lepas simbolnya melambangkan kebersamaan. Selanjutnya yang keenam, ada pembacaan manakib di Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, tradisi ini tuh membaca kisah-kisah keutamaan atau karomah kemuliaan para wali Allah, terutama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, biasanya acara ini tuh juga diiringi pembacaan Al-Quran, tawasul, dan nasihat dari ulama. Penyediaan kopi pahit atau kopi manis dan wadai atau yang biasa kita kenal sebagai sebutan sesajen merupakan suatu adat kebiasaan yang turun-menurun dari para tetua kakek nenek moyang zaman dahulu yang diwarisi dari budaya agama lain. Penyediaan kopi manis atau pahit dan wadai ini biasanya bertujuan agar mendapatkan keberkahan terhadap makanan tersebut atas kewalian dan amal soleh dari orang yang dibacakan manakibnya tersebut. Nah, yang terakhir ada ritual doa tolak bala. Apa sih ritual doa tolak bala itu? Yakni dia adalah sebuah tradisi turun-menurun di masyarakat serupa yang masih dijaga dengan ketat dan diyakini akan terus memiliki peran penting dalam kehidupan para nelayan di pantai Cemorosewu Seluma. Nah, tujuan dari doa tolak bala ini pada umumnya terkait dengan keyakinan agama, yakni untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar para nelayan diberikan hasil laut yang berlimpah, baik saat ini maupun di masa mendatang. Jadi, di dalam sesajennya terdapat 4 tumbuhan dan 3 macam nasi yang disebut nasi punjuang. Mereka memiliki makna tersendiri atau makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada cekupai, memiliki makna mewakili rasa syukur. Yang kedua, cekerau melambangkan hilangnya dosa. Ketiga, setawar menawar segala hal berbisa dan beracun. Keempat, cocar bebek sebagai pendingin agar ritual berlangsung tanpa kericuhan. Lalu, makna simbolik yang terkandung dalam makanan roh nenek moyang seperti nasi punjuang. Yang pertama adalah nasi putih, menyimbolkan kesucian. Nasi ketan menyimbolkan kepribadian yang bertingkah laku kurang baik. Nasi kuning menyimbolkan kemampuan membuang hal buruk agar tidak terjadi Tahu lagi. nggak teman-teman, ternyata nggak semua daerah di Indonesia itu menggunakan sesajen dalam tradisinya loh. Contohnya yaitu Aceh. Alasannya, yang pertama itu karena pengaruh Islam yang sangat kuat. Aceh dikenal sebagai serambi Mekah, sehingga adat istiadatnya banyak diselaraskan dengan syariat Islam. Sesajen dianggap menyerupai persembahan kepada selain Allah. Kedua, tradisi sudah diislamkan. Upacara adat seperti hijab tidak memakai sesajen. Ritual ini memohon berkah langsung kepada Allah melalui doa dan salawat, bukan kepada roh atau leluhur. Makanya di Aceh tidak menggunakan sesajen.